Lihat-lihatlah bunga warnaiku mekar. Tiba saat mengucapkan selamat pagi. Maka teman semua mari kita bangun. La 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 la, menyanyi bersama. Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah komik yang spesial banget untuk aku pribadi. Dan ini adalah komik yang legend banget. Mungkin teman-teman di luar sana juga sudah pada tahu ya. Ini adalah komik Doraemon ya, karangan Bapak Fujiko F. Fujio Sensei yang dulu diterbitkan oleh Alex Media Computindo. Dan ini adalah komik yang sangat-sangat berkesan sekali untuk aku pribadi. Kenapa? Karena ini adalah komik Jepang pertama yang aku baca dulu di tahun 1996. Jadi ini adalah salah satu komik yang menjadi sarana aku belajar membaca dulu di tahun itu. Dan ini adalah komik Jepang pertama pula yang aku beli dulu di tahun 1997. Dan ini juga komik Jepang pertama yang aku tonton adaptasi anime di tahun 94 dan 95. Jadi walaupun aku tahun 94-95 itu masih balita, tapi aku ingat banget dulu tiap hari Minggu pagi jam 8 di RCTI nonton anime Doraemon. Walaupun aku dulu belum mengerti cerita tentang apa, tapi aku ingat banget dengan si robot kucing berwarna biru ini gitu. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga tidak asing ya gitu. Karena series ini dulu booming banget ya, terutama untuk anak-anak yang besar dan lahir di tahun 70-an, 80-an, 90-an dan 2000-an, menemani minggu pagi anak-anak ya pada tahun itu. Bahkan walaupun teman-teman aku dulu nggak nonton anime atau nggak suka baca komik, mereka at least pernah nonton satu kali anime Doraemon ini, atau mereka tahu lah ya gitu dengan si Doraemon ini. Dan di Indonesia Doraemon ini dulu diterbitkan pada tahun 1991 ya oleh Alex Media Computindo, dan merupakan salah satu komik yang awal-awal terbit di Indonesia, komik Jepang yang awal-awal terbit di Indonesia berbarengan dengan Candy Candy dan Kung Fu Boy ya. Jadi sudah sangat lama ya dia ini berada di Indonesia. Dan juga di Indonesia terbit versi originalnya ini 1 sampai 45 volume. Sedangkan di Jepang sendiri Doraemon ini terbit pada tahun 1969 ya. Tapi dia itu dulu terbit di 6 majalah anak-anak berbeda ya. Jadi ada 6 majalah anak-anak untuk TK, majalah anak-anak untuk SD gitu. Dan baru pada tahun 1974 Doraemon ini cetak versi tankabonnya ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, dari tahun 74 sampai 96, dan stop penerbitannya di tahun 96 karena sensei yang bikin Doraemon ini, Fujio Sensei, meninggal ya. Jadi sedih banget lah ya, karena kita nggak tahu seperti apa ending Doraemon ini gitu. Sampai-sampai banyak di luar sana fans-fans yang buat fanfictionnya gitu ya, versi ending buatan para fan. Dan sampai sekarang Doraemon ini juga masih tetap eksis ya, masih banyak komik-komik dia yang baru, anime-anime dia yang baru, movie-movie dia yang baru, dan itu diproduksi oleh Fujiko F. Fujio Production ya. Dan di Indonesia sendiri Doraemon ini juga selain dia terbit yang versi reguler 1 sampai 45 ini, dia juga terbit spin-off dia yang lain. Banyak banget spin-off Doraemon ini. Ada Doraemon Plus, ada Doraemon cerita spesial, ada Doraemon versi petualangan, Doraemon movie, The Doraemon's Adventures, The Doraemon Special. Terus ada seri ekspedisinya juga, ada seri peralatan ajaib, ada Doraemon Quiz, ada Doraemon Pika Pika, dan ada Doraemon versi Dwi Bahasa, dan juga kalau nggak salah ada yang versi untuk pendidikannya gitu deh dulu kan. Lalu terakhir ada Doraemon seri penjelajah waktu atau apa gitu dulu ya. Jadi banyak banget ya spin-off dari si Doraemon ini sendiri gitu. Dan sampai sekarang pun si Doraemon ini masih tetap produksi ya anime movie. Dari awal dia kemunculan dia itu sudah ada movie sampai sekarang. Dan mungkin kalau yang terbaru ini kebanyakan remake ya gitu. Dan komik-komiknya juga masih ada, Doraemon Petualangan. Kalau nggak salah terakhir itu di Gramedia ada Doraemon Petualangan di Negeri Serangga ya. Dan versi animenya juga ada macam-macam ya. Dulu ada yang versi tahun 73, ada yang versi tahun 79, dan ada yang versi tahun 2005. Tapi kalau aku pribadi mungkin lebih suka yang Doraemon di tahun 79 ya. Dan saking terkenalnya Doraemon ini di berbagai negara ya,
si Doraemon ini dinobatkan oleh Jepang sebagai duta animasi untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang ke seluruh dunia gitu. Dan saking famousnya Doraemon ini ada museumnya ya di Jepang sana ya. Lebih tepatnya di kota Kawasaki deh kalau nggak salah. Semoga one day bisa main-main ke museum itu. So kita bakalan cerita banyak lagi tentang si Doraemon ini ya. Tapi sambil kita cerita, aku bakalan liatin ke kalian satu persatu cover-cover dari komik Doraemon ini. Jadi sejak awal kemunculan si Doraemon ini di Indonesia di tahun 1091 ya, Doraemon ini sudah terbit dengan berbagai versi ya, sudah terbit cetak ulangnya dengan berbagai versi dan berbagai perubahan. Dan aku bakalan nunjukin ke teman-teman semua berbagai macam versi cetak ulang Doraemon dari masa ke masa ya. Di tahun 91 itu Doraemon terbit dengan versi jaket seperti ini ya. Jadi punya sampul jaket, tapi di dalamnya itu ada tulisan KKK. Kebetulan aku nggak punya dulu yang versi awal-awal banget yang di tahun 91 itu. Dan versi itu sampul dalamnya itu tulisannya KKK. Dan untuk versi dalamnya itu dia pakai tulisan font tulis tangan. Aku nggak tahu sebutannya apa, tapi fontnya seperti ini, font tulis tangan. Jadi dan bahasanya itu rada-rada kasar ya untuk versi cetakan pertama, dan lucu banget dulu di Doraemon awal-awal karena banyak istilah-istilah yang diindonesiakan dan nama-nama artisnya pun banyak yang diubah menjadi nama artis-artis Indonesia. Aku suka banget dulu yang versi awal-awal itu, tapi aku sayang banget nggak punya. Lalu versi kedua itu terbit yang versi pakai sampul jaket, versi sampul jaket gini. Tapi dalamnya itu sudah tidak KKK lagi, ada daftar isinya ya untuk yang versi kedua ini. Dan fontnya itu sudah tidak font tulis tangan lagi, jadi fontnya itu sudah menggunakan font AP ini ya, yang bisa kita lihat di komik-komik zaman sekarang lah ya gitu. Lalu yang versi ketiga ini sudah tidak pakai versi jaket lagi, tidak versi jaket lagi, tapi aku waktu itu nemu yang fontnya itu masih pakai tulis tangan gitu, seperti ini. Kelihatan nggak sih? Font tulis tangan gitu, lucu banget. Lalu versi yang keempat, nah ini yang versi keempat, dia sudah tidak pakai jaket lagi dan dia juga fontnya sudah seperti yang kita lihat sekarang ya, font terbaru. Jadi tidak pakai font tulis tangan dan tidak pakai jaket. Lalu yang versi keempat ini adalah versi terakhir dan paling terbaru. Ini adalah versi cetak ulang edisi Japanese binding ya. Jadi kalau Japanese binding ini kita bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau yang biasa, yang dulu awal-awal kita bacanya dari kiri ke kanan. Nah kalau yang versi Japanese binding ini ngikutin versi Jepang, bacanya itu dari kanan ke kiri gitu. Tapi secara isi mereka sama semua ya, jadi nggak ada perbedaan. Jadi kalau teman-teman mau koleksi Doraemon versi cetakan awal, cetakan kedua, ketiga, atau yang terbaru gitu, dan nomornya random nggak masalah gitu, karena isinya tetap sama ya. Dan aku bakalan ngeliatin lagi lebih detailnya lagi ya, untuk seperti apa sih isi dalam dari komik Doraemon ini. Aku ketepin dulu. Nah ini Doraemon ya, jadi font Doraemonnya itu masih tulisan jadul ya. Kalau yang terbaru kan dia udah pakai logo resmi yang terbarunya ya. Nah kalau yang cetakan awal dia dulu masih tulisannya itu Doraemon yang seperti ini. Nah ini ada tulisannya penerbit PT Alex Media Koputindo, kelompok Gramedia Jakarta. Lalu di sini bisa dilihat ya, Doraemon itu dulu terbit awal-awalnya di Jepang di tahun 74, lalu di Indonesia sendiri itu di tahun 91. Dan untuk gambarnya sendiri di edisi awal-awal bantet banget ya gitu. Aneh banget ngelihatnya dulu. Aku dulu awal-awal belum terbiasa ngeliat Doraemon yang bentukannya seperti ini gitu. Jadi desainnya itu masih aneh banget gitu. Doraemonnya itu kayak lehernya itu kayak terbenam gitu ya. Dan Nobitanya juga seperti karikatur ya gitu. Jadi kepalanya rada gede, badannya kecil. Sedangkan kalau untuk versi yang sudah terbarunya itu Doraemon dan Nobitanya itu sudah proporsional ya gambarnya. Aku suka banget dengan yang terbarunya lah ya. Tapi yang dulu itu seperti karikatur sih aku ngeliatnya. Tapi cerita tetap menarik ya gitu. Jadi kisah Doraemon ini menceritakan tentang seekor robot kucing ya. Robot kucing bernama Doraemon. Ini adalah Doraemon yang dimintai tolong oleh pemiliknya yang bernama Sewashi. Ini adalah Sewashi, pemilik si Doraemon ini, dan dia hidup di tahun 2112.
berumur 10 tahun. Dan di tahun itu teknologi sudah sangat-sangat canggih, mesin waktu sudah ditemukan, manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Pokoknya teknologi sudah sangat-sangat canggih lah ya di tahun 2112 itu. Tapi sayang sekali di tengah teknologi yang canggih ini, Sewashi ini mengalami kemiskinan. Dia dan keluarganya mengalami masalah finansial, yang mana masalah finansialnya itu disebabkan oleh kakek buyutnya ya. Jadi si Sewashi ini punya kakek buyut bernama Nobita, dan Nobita itu meninggalkan keluarganya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya ke dalam hutang piutang yang tiada berujung ya. Jadi bukan kekayaan yang diturunkan, tetapi hutang piutang. Sampailah si Sewashi ini juga terlilit utang karena kakek buyutnya. Yang mana kegagalan si Nobita ini benar-benar parah ya. Jadi si Nobita ini gagal dalam pendidikannya, yang mengakibatkan dia juga gagal dalam karirnya, dan hidupnya juga penuh kesialan. Dan kesialannya itu juga tidak lepas dari sikap dia yang pemalas, mudah menyerah. Pokoknya banyak hal negatif dari sikap si Nobita ini. Jadi si Sewashi sebagai cicitnya ya gitu, dia berinisiatif untuk memperbaiki dan menolong keadaan kakeknya di masa lalu. Lalu si Sewashi ini dengan menggunakan mesin waktu, dia kembali ke masa lalu. Jadi dari tahun 2112 dia kembali ke tahun 1970, menemui kakeknya yang bernama Nobita ini, yang pada saat itu masih berumur 10 tahun, kelas 5 SD. Tapi dia datang tidak sendiri, dia membawa robot bernama Doraemon tersebut dan mengirimkan robot itu untuk memperbaiki kehidupan si Nobita inilah, dengan harapan agar si Doraemon ini bisa menolong si Nobita yang pada saat itu masih kelas 5 SD agar hidupnya tidak susah ya gitu di masa depan gitu. Jadi si Nobita ini ketika dia masih kelas 5 SD ini, dia adalah sosok anak yang pemalas banget. Dia pemalas banget, sering dapat 0 di sekolah. Jadi hampir semua pelajaran yang dia pelajari itu selalu berakhir dengan nilai 0. Dia juga kadang jahil, sangat-sangat lemah, mudah putus asa, pelupa, juga penakut. Terus dia kalau udah ditolongin sering ngelunjak, manja, egois, lalu juga dia gampang menyerah. Jadi banyak banget lah ya hal-hal yang negatif banget dari si Nobita ini. Dia juga lemah dalam olahraga, nggak bisa bersepeda, tidak bisa berenang. Jadi banyak sekali hal-hal negatif dari sifat Nobita ini semasa SD. Maka dari itu si Doraemon di sini bertugas untuk menolong si Nobita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dia agar tidak mengalami kesulitan gitu. Dan selain Nobita, Doraemon ini juga adalah sosok robot yang bisa dibilang dia ini sangat-sangat ajaib, sangat-sangat canggih. Dia mempunyai kantong ajaib. Nah, ini kantong ajaib. Di kantong ajaib ini bisa mengeluarkan berbagai macam teknologi yang canggih dari tahun 2112, yang mana kalau kita lihat itu kayak sihir ya gitu, tapi sebenarnya itu teknologi dari masa depan gitu. Jadi sangat-sangat bisa membantu si Nobita yang kehidupannya itu sering digangguin oleh teman-temannya dan mengalami berbagai macam kesialan gitu. Selain itu ada juga karakter bernama Giant. Giant itu adalah salah seorang teman Nobita juga, teman sekelas dia yang sudah berteman sejak mereka balita ya, dari kecil udah berteman. Tapi sayang banget si Giant ini adalah sosok yang sangat-sangat kasar ya. Jadi si Giant ini dia adalah sosok yang sangat kasar. Terus dia egois, suka gangguin si Nobita dan suka mukulin lagi ya. Jadi dia ini adalah salah seorang teman yang toksik sih menurut aku pribadi. Dan dia hobi nyanyi, si Giant ini hobi nyanyi, tapi sayang banget suaranya jelek banget, sampai-sampai teman-temannya sampai pingsan ya kalau dengar suara si Giant itu nyanyi. Lalu ada lagi seorang teman dia bernama Suneo. Suneo ini juga sama ya seperti Giant, teman si Nobita dari kecil. Tapi sayang banget si Suneo ini sifatnya sangat-sangat egois, manipulatif, lalu juga licik, selfish, sombong, suka cari muka. Pokoknya sifat orang yang nggak banget lah ya gitu. Kalau paling kalau di dalam dunia kerja aku paling males banget tuh ketemu sosok yang seperti si Neo itu. Pokoknya dia itu benar-benar anak orang kaya yang sombong banget lah ya gitu.
Sampai-sampai kesombongannya itu apa ya, suka bikin iri dari si Nobita. Si Nobita sering dipamerin apa gitu. Dia beli barang baru dia sering pamer, kalau mau pergi liburan dia sering pamer. Lalu ada lagi seorang anak perempuan bernama Shizuka, lagi-lagi masih satu circle nih sama si Nobita. Dia adalah seorang anak perempuan yang baik hati banget ya. Dia apa ya, bagaikan seorang malaikat ya gitu. Dan dia anak yang pintar banget, hobi mandi, sering les piano. Tapi sebenarnya si Shizuka ini lebih suka main biola, walaupun suara biolanya jelek banget 11-12 sama kayak suara si Giant ya kalau lagi nyanyi. Dan Shizuka ini apa ya, diharapkan di masa depan bisa menikah dengan Nobita. Jadi si Nobita ini diramalkan di masa depan dia akan menikah dengan seorang anak bernama Jaiko. Jaiko itu adiknya si Giant. Tapi untuk mengubah itu semua, makanya itu datanglah Doraemon gitu, agar si Nobita ini nanti di masa depan dia bisa nikahnya dengan si Shizuka. Karena kalau dia nikah dengan Shizuka, masa depannya akan cerah gitu. Ini nomor 19-nya. Dan banyak lagi ya karakter-karakter lain ya gitu. Dan jujur aku pribadi ngelihat si Nobita ini toxic banget ya circle-nya gitu. Yang paling bener itu cuma Doraemon dan Shizuka doang gitu. Tapi kalau untuk si Suneo dan si Giant itu bener-bener kasar banget ya. Kasar, egois, dan suka mukul gitu. Mungkin kalau misalnya si Nobita itu di visum, dia ada geger otak kali ya gitu. Karena dalam ratusan episode ini, dalam ratusan chapter yang ada di Doraemon ini, selalu si Nobita itu berakhir dengan pukulan. Jadi kasian banget sih nasib si Nobita ini. Kalau aku jadi Nobita, aku nggak bakalan ini ya, nggak bakalan berlama-lama ya untuk berteman dengan Giant dan Suneo itu. Mending kita keluarlah dari pertemanan yang toksik seperti itu. Dan satu lagi ada salah satu karakter bernama Dekisuki. Dekisuki ini adalah sosok yang pintar banget. Dia sosok yang hobi olahraga, pintar dalam olahraga, pintar dalam pelajaran. Pokoknya benar-benar sosok pria yang sempurna banget lah ya gitu. Sampai-sampai si Nobita ini cemburu banget sama Dekisuki, karena Dekisuki ini selain dia punya sifat yang sempurna, dia juga akrab banget dengan si Shizuka. Dan Nobita curiga Shizuka one day bakalan nikah dengan Dekisuki dan bakalan suka dengan Dekisuki. Maka itu dia selalu cemburu dengan Dekisuki. Padahal Dekisuki ini orangnya baik banget ya. Dia suka ngebantuin si Nobita. Tapi sayang banget si Dekisuki ini baru muncul waktu itu lumayan telat ya. Dekisuki ini baru muncul sebenarnya di volume 20, jadi lumayan jauh ya gitu. Aku pikir dulu Dekisuki ini bakalan muncul di awal-awal, ternyata dia baru muncul di pertengahan gitu. Dan for your information ya, si Doraemon ini satu universe dengan P-Man. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, kartun P-Man itu adalah karangan Bapak Fujiko Fujio Sensei juga. Dan itu satu universe dengan Doraemon ini. Tapi kalau untuk P-Man itu kejadiannya sebelum Doraemon. Jadi Doraemon ini terjadi beberapa tahun setelah kejadian di ending P-Man ya gitu. Jadi masih satu universe, karena si Nobita ini beberapa kali jumpa dengan Sumire. Jadi ada seorang artis ternama bernama Sumire yang pada saat itu kalau nggak salah berusia udah belasan gitu ya, atau 20 tahunan, aku lupa. Pokoknya udah artis remaja gitu. Dan Sumire itu adalah P-Girl di dalam komik P-Man ya gitu. Dan juga ada apa ya, karya-karya Fujio Sensei yang lain juga sering muncul ya sebagai cameo di kisah Doraemon ini, seperti Bakerukun, lalu ada juga Chimpui, lalu ada Esper Mami, ada Ninja Hattori, bahkan pernah juga Little Ghost Kitaro gitu. Jadi banyak karakter-karakter dari komik-komik Bapak Fujio yang jadi cameo di dalam komik Doraemon ini sendiri gitu. Dan Fujiko Fujio dan Fujiko Fujio itu dua orang berbeda ya. Jadi mereka memang pernah bikin satu komik bersama, judulnya Little Ghost Kitaro, dengan nama pena mereka itu Fujiko Fujio gitu. Tapi pada tahun 88 kalau tidak salah, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Jadi Bapak Fujiko Fujio bikin nama dia sendiri, lalu Fujiko Fujio bikin nama dia sendiri. Fujiko Fujio itu yang bikin Ninja Hattori gitu. Jadi itu dua orang yang berbeda. Ini volume 37, ini volume 38, ini volume 39, lalu ini volume 40, lalu ada volume 41,
Dan aku belinya ini ya dulu random, jadi aku dulu ngikutin Doraemon awalnya dulu di rentalan, dan ketika beli barulah nggak langsung dari volume pertama, jadi aku belinya di pertengahan, di volume pertengahan gitu. Karena kalau baca komik Doraemon ini kita bisa beli random ya, nggak harus ngikut dari nomor satu, dan biasanya di satu komik itu ada beberapa chapter, ada belasan chapter gitu, 20 kurang dari 20 lah ya, ada 20 chapter kurang, dan itu satu cerita tamat, jadi aman banget ya untuk teman-teman yang pengen ngoleksi tapi nggak mau ngikut dari yang pertama, terserah, bebas sih gitu. Dan ini adalah volume terakhir, volume 45. Aku belinya juga nyampur-nyampur ya gitu, ada yang kondisinya X rental, ada pre-love, ada yang aku beli baru di Gramedia gitu. Dan ini ada formulir formulir untuk memesan. Jadi pada zaman dulu itu kita bisa order ya, kalau mau beli komik bisa kayak kirim formulir seperti ini, nanti kita tulis pesanannya, ada tanda tangan orang tuanya, nama orang tuanya, komik apa yang mau dipesan, lalu nanti kirim uangnya pakai nomor rekening ini gitu. Pokoknya zaman dulu ya, zaman belum ada internet ya. Jadi seperti itulah ya. Ini adalah volume 45, dan aku juga mau nunjukin ini dulu. Aku paling seneng banget dulu kalau baca komik Alex atau MNC itu. Pokoknya baca komik itu aku selalu ngelihat iklan di belakangnya ini. Jadi ada iklan komik, karena kan dulu kita nggak ada internet ya gitu. Jadi iklan-iklan seperti ini bisa mempengaruhi minat membeli aku ya gitu. Seru nih kayak nih. Seperti ini ada Goldfish 1-4, ada Seven Magic, ada Min gitu. Aku dulu sering banget ngeliat Min ini. Bertebaran ya iklannya di belakang MNC dulu. Terus ini seperti ini juga nih, Goldfish. Ada Asari-chan ini 1-6. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ada Pangpong, ini komik yang langka banget sekarang. Lalu ada Cerdik Michael, ini juga aduh mahal banget ya sekarang Cerdik Michael ini. Aku pengen beli tapi ya karena mahal nanti dulu deh. Padahal bagus ini Cerdik Michael. Ya itu dia ya, tadi ke-45 volume komik Doraemon karangan Bapak Fujiko Fujio Sensei yang terbit di Indonesia ya, yang anime sudah menemani kita dari tahun 80-an sampai sekarang pun masih tayang ya gitu. Buat teman-teman yang pengen baca komiknya, yang pengen nostalgia lagi, pengen baca-baca lagi Doraemon, silakan cari di Gramedia, silakan beli di Gramedia, karena komiknya sampai sekarang masih banyak ya, karena cetak ulangnya pun beberapa kali cetak ulang. Jadi dia ini komik yang nggak bakalan pernah habis ya gitu. Jadi selagi komiknya masih banyak tuh di Gramedia, silakan dibeli ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mantengin review kali ini, review perdana kali ini ya tentang komik kesukaan aku. Dan kedepannya kita bakalan review komik-komik lagi yang seru-seru lainnya. Teman-teman juga boleh komen di bawah ya, mau review komik apa lagi. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak ya. Thanks for watching. Sampai jumpa. Tenong, nenong. Kuang, 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 kuang.